Kementerian Perdagangan berupaya merampungkan aturan mengenai perdagangan di e-commerce sebelum bulan Ramadan. Beberapa perusahaan perdagangan elektronik paling populer di Indonesia, yaitu Tokopedia, Bukalapak hingga Shopee, telah diundang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membicarakan aturan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Lutfi menyampaikan gagasan yang akan menjadi poin-poin yang diatur dalam regulasi. Ia mengatakan pemerintah menginginkan perdagangan yang adil. Ia juga menambahkan, aturan ekosistem pasar daring tak akan memperlambat pertumbuhan industri. Lutfi mengatakan pemerintah ingin mempunyai marketplace yang mempunyai kesetaraan. Kedua, saya minta pada mereka marketplace Indonesia itu marketplace yang adil. Ketiga, karena marketplace-nya adil, mudah-mudahan perdagangannya membawa manfaat, ujar Lutfi. Lutfi mengungkapkan kementeriannya telah menggodok regulasi untuk mengatur agar keadilan di dunia perdagangan digital itu bisa terlaksana. Aturan ini bertujuan untuk melindungi UMKM lokal agar tidak tergilas oleh barang-barang impor yang harganya tidak wajar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, Kementerian Perdagangan berupaya merampungkan aturan mengenai perdagangan di e-commerce selama bulan Ramadan. Kemendak telah menggodok regulasi untuk mengatur agar keadilan di dunia perdagangan digital itu bisa terlaksana. Untuk membahas hal tersebut bersama kami telah bergabung tenaga ahli Kedeputian 3 Kantor Staf Kepresidenan KSP Edi Priyono dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDIA Bima Laga. Selamat siang Pak Edi dan juga Mas Bima. Selamat siang. Siang Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Pak Edi dan Mas Bima? Alhamdulillah sehat. Nah ini kalau kita bicara mengenai predatory pricing ya, kita sudah mendengar dua statement yang cukup keras dari Pak Mendak dan juga Pak Presiden tentunya. Mendak mengatakan bahwa ini ada praktik yang menyeramkan di dunia e-commerce ini. Kemudian Presiden Jokowi juga sudah melontarkan statement yang keras juga, benci produk asing. Nah, sekarang kan sedang dirumuskan kembali nih di Kementerian Perdagangan. Saya mau ke Pak Edi, apakah memang sudah didiskusikan lebih lanjut kepada Presiden terkait dengan apa aturan yang adil sehingga e-commerce ini betul-betul bisa adil bagi terutama untuk UMKM, Pak Edi? Ya, pada intinya kan pemerintah ini kan harus berdiri di atas semua ya. Ada kepentingan pelaku usaha, khususnya UMKM. Ada kepentingan konsumen juga yang kita mesti juga tidak boleh lupakan. Ada kepentingan jangka pendek, ada kepentingan jangka panjang. Semua harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Dan Bapak Presiden kan sudah memberikan concern-nya ya, perhatian beliau khususnya terkait dengan apa yang disebut sebagai predatory pricing. Khususnya di e-commerce. Sebenarnya predatory pricing ya nggak cuma di e-commerce gitu. Cuman kan yang disoroti di saat ini di e-commerce, tapi secara umum saya kira nanti bukan hanya untuk e-commerce. Nah, kalau kita bicara tentang predatory pricing, itu acuan yang utama sebenarnya adalah Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ya, khususnya di pasal 20 yaitu tentang jual rugi. Jadi kalau di Undang-Undang Anti Monopoli disebutnya adalah jual rugi, itu diatur itu tidak boleh gitu ya. Nah, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU sebenarnya sudah membuat pedoman ya, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana kemudian memutuskan bahwa itu kemudian bisa dianggap sebagai predatory pricing atau jual rugi atau bukan dan sebagainya. Sesungguhnya kita sudah punya kerangka, nah cuman yang masih diperlukan kan implementasinya. Untuk implementasi ini perlu ada peraturan yang sifatnya lebih spesifik, lebih operasional gitu, karena dasarnya di undang-undang sudah ada. Saya kira yang akan disusun oleh Kementerian Perdagangan dalam hal ini adalah bagaimana melaksanakan itu nanti di lapangan secara khusus untuk e-commerce, tapi saya kira menurut saya harusnya juga mengatur untuk bukan hanya di e-commerce tapi juga perdagangan secara umum. Tapi kalau pertanyaannya apakah Presiden sudah tahu, ya jelas sudah tahu ya, bahwa beliau malah memberikan arahan seperti itu. Tapi teknisnya ya detailnya nanti digodok oleh Kementerian Perdagangan. Saya kira itu. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa pemerintah di sini mengutamakan keseimbangan. Keseimbangan apa yang diutamakan terutama dalam masalah ini, Pak Edi? Ya, kan dari sisi pelaku usaha itu kan jelas ya bahwa kalau ada perusahaan yang jual rugi itu kan akan mematikan, menutup kesempatan dia untuk bersaing ya, dalam arti masuk pasar. Tapi kita jangan lupa juga
itu kan bentuknya diskon-diskon yang besar-besaran itu. Itu Ya. dalam jangka pendek kan menguntungkan konsumen. Tetapi dalam jangka panjang juga bisa merugikan konsumen loh. Ini kita nggak boleh kita lupakan karena kalau benar itu predatory pricing, kalau benar itu jual rugi, maka tujuannya adalah mematikan pesaingnya, kemudian dia menjadi pelaku usaha tunggal atau paling tidak sedikit pemain. Pada saat itu dia akan menguasai pasar dan akan menetapkan harga yang merugikan konsumen. Itu yang tadi saya maksud dengan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, dan juga jangka pendek dan jangka panjang. Itu harus kita pertimbangkan semua. Oke, saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, dari IDEA sendiri apakah sudah diajak untuk berdiskusi terkait masalah ini? Iya, dari IDEA sendiri kita sudah mengirimkan surat. Pada intinya kita ingin berpartisipasi dalam pembahasannya. Kita pernah diundang sekali, saya rasa itu waktu Senin Minggu lalu ya, kita diundang secara Zoom. Jadi di situ baru dijelaskan kerangkanya, tetapi kita sama sekali belum melihat draftnya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, kita dari Asosiasi E-commerce Indonesia sangat ingin bisa memberikan masukan sehingga nanti aturan yang akan dikeluarkan bisa secara kontributif juga bisa kita sosialisasikan kepada member-member. Dan perlu diketahui, IDEA saat ini sampai dengan Februari 2020 sudah punya 240 perusahaan yang tergabung di dalam anggota IDEA. Jadi aturan ini akan menjadi aturan yang sangat luas sekali. Jadi saya harapkan dari Kementerian Perdagangan yang diundang ke Pak Menteri juga bagian dari member IDEA, tetapi yang tidak diundang juga banyak, Pak. Jadinya itu yang mungkin saya ingin tekankan, bagaimana sebenarnya aturan ini pastikan akan mencakup semuanya yang terdapat di dalam member IDEA. Jadi mungkin concern saya adalah bagaimana aturan ini bisa kita nantinya bisa kita sosialisasikan kepada member-member IDEA yang lain. Itu sih mungkin, dan dari IDEA sudah mengirimkan surat ke Kementerian Perdagangan. Dari aturan yang sudah ada, tadi juga disebutkan sama Pak Edi ya, beberapa aturan-aturannya kemudian di Permen juga ada di pasal 24 mengenai pengaturan harga ini. IDEA menilai bahwa aturan-aturan ini memang belum bisa maksimal mengatur harga, terutama di e-commerce ini, atau seperti apa? Gini, kalau untuk aturan kita sekarang menginduk kepada PP 80 tahun 2019, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Di dalam PP 80 itu juga sudah diatur mengenai ketentuan untuk mempromosikan produk dalam negeri. Maka dari itu di IDEA sendiri pada tahun 14 Mei 2020 saat pandemi awal kita mempunyai program Bangga Buatan Indonesia yang di-launching oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo sendiri dan beberapa kementerian lainnya, dan itu programnya masih berjalan Mas sampai dengan 2021. Tiap bulan itu ada kementerian, bulan ini Maret dari Bank Indonesia, bulan depan ada di Kemenko UKM, bulan April dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk konkret dari anggota-anggota IDEA bagaimana di halaman marketplace itu ada halaman yang untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri atau kita singkat BBI. Jadi ini kampanye yang sustain yang kita teruskan sampai dengan sekarang dan sampai dengan akhir tahun ini. Oke, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, apa yang sebenarnya yang menyebabkan ini bisa terjadi? Karena kan kalau kita bicara harga, kita juga bicara mengenai proses produksi misalnya. Selain juga Anda tadi mengatakan bahwa ada jual rugi misalnya, tapi kan juga ada hal-hal lain. Ini kenapa akhirnya kok produk-produk ini bisa betul-betul menjual harga yang beberapa memang tidak masuk akal, seperti celana misalnya dijual 20.000 misalnya yang seharusnya mungkin 100 sampai 200.000. Apa yang terjadi Pak Edi? Ya, itu banyak hal yang mungkin terjadi ya. Dan itu mungkin saling berkombinasi. Yang pertama, kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang produsennya bisa memproduksi dengan cara yang sangat efisien. Nah, itu terutama produk-produk dari Tiongkok ya, itu kita tahu ya, mereka bisa memproduksi barang dengan harga yang sangat murah yang bukan hanya di kita tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Nah, yang kedua adalah strategi harga. Nah, strategi harga ini kan macam-macam. Ada yang karena dia diskon dalam arti karena dia produk baru, ingin kemudian supaya produknya dikenal oleh masyarakat, dia pakai penarik daya tarik diskon ya. Bisa juga karena ada program yang tadi disebut Mas Bima tadi, ada Bangga Buatan Indonesia, itu kan ada diskon juga. Nah, itu kan ada program tertentu kan. Tapi juga ada kemungkinan yang ketiga yang disebut tadi predatory pricing. Kalau kita mengacu pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
maka di situ ada unsur menjual harga di bawah harga pasar dengan tujuan mematikan pelaku usaha lain. Intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu ini bukan sesuatu yang mudah untuk disimpulkan bahwa kemudian kalau ada diskon besar-besaran, oh ini pasti predatory pricing, sebenarnya belum tentu. Ya. Nah, oleh karena itu mekanismenya kalau mengikuti undang-undang anti monopoli adalah dilaporkan kepada KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Kemudian KPPU akan melakukan investigasi untuk melihat apakah itu masih dalam level yang istilahnya KPPU sendiri reasonable atau tidak gitu ya, akan mengarah kepada predatory pricing atau tidak. Tapi intinya adalah tidak semua program diskon itu kita bisa nilai sebagai predatory pricing atau jual rugi dan melanggar peraturan gitu. Karena saya yakin teman-teman pengusaha ini, Pak Bima dan teman-teman ini juga tidak mau juga kalau melanggar peraturan. Saya kira dalam hal itu semangatnya sama gitu ya. Nanti kita lihat ya apakah regulasi yang sedang disusun oleh Kementerian Perdagangan itu bisa mengakomodir berbagai hal yang tadi saya sebutkan. Tapi satu hal yang tadi disampaikan Pak Bima, saya setuju sekali. Kalau bisa meminta untuk berpartisipasi dan minta untuk dilibatkan di Kementerian Perdagangan. Dan kalau misalkan nanti, mudah-mudahan sih bisa diselesaikan di tingkat Kementerian Perdagangan ya. Tetapi kalau tidak mungkin nanti kita bisa cari jalan lain ya, bagaimana caranya supaya bisa terlibat. Oke Pak Edi, nanti saya akan tanyakan lagi tanggapan ke Mas Bima, tapi usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.